sejarah kita secara utuh ya, bukan sepotong-sepotong. Artinya kita bisa melihat dari sudut apa saja ya, dari sudut agama, dari sudut budaya, dari sudut adat istiadat dan sebagainya ya. Nah, kita kan tahu kan bahwa ada yang spektakuler, yaitu namanya Gunung Padang ya. Gunung Padang itu telah diteliti dan umurnya itu bertahap. Jadi ada bangunan awal yang sekitar 25.000 hingga 27.000 tahun yang lalu. Kemudian dalam masa yang panjang akhirnya sekitar 12.000 ada bangunan kembali di situ ya. Kemudian sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi ada lagi. Nah, tapi akhirnya ya, Barat meminta para arkeolog kita untuk mencabut laporan ilmiah tentang Gunung Padang itu. Ya. Nah, kebetulan ya, sebenarnya di dunia ini tidak ada kebetulan, tapi kita sebut kebetulan itu karena kejadiannya itu nggak pernah kita rekayasa. Ketemu saya sama orang yang termasuk yang kelompok menolak, menolak kalau Gunung Padang itu umurnya segitu. Ya, saya sampaikan namanya dunia ilmiah itu tidak bisa dicabut. Yang ada adalah Anda membuat ya penulisan baru dengan menunjukkan kelemahan-kelemahan penulisan yang lama. Itu pun tidak berarti Anda benar dan yang dikritik itu lemah, tidak berarti ya. Nah, Anda belum pernah duduk bersama orang yang menghitung Gunung Padang sampai 27.000 tahun itu, tapi langsung cabut dari laporan ilmiah. Nah, itu tidak bisa. Lalu saya pun berkata, kalau saya disuruh percaya terhadap seorang arkeolog dengan seorang geolog, ya, saya lebih percaya geolog. Ya. Kenapa? Nah, karena geolog itu adalah orang yang kerjanya meneliti umur bumi, umur tanah, umur bebatuan. Itu memang pekerjaannya. Ya kan? Nah, sedangkan kalau arkeolog dia hanya mengaitkan dengan pada saat ini budaya apa di tempat lain. Nah, jadi hanya dilihat dari situ, ya. Nah, itu kenapa kok sampai harus ditutup, harus dicabut, ya. Sampai saya katakan, padahal di dunia internasional, ya, seperti di Bosnia juga diketemukan yang setipe Gunung Padang itu juga sekitar 20 ribuan tahun yang lalu, ya. Jadi ada, ya. Karena apa? Begitu sesuatu hal yang disebut sebagai laporan ilmiah itu diakui dan bisa dianggap itu meruntuhkan ya laporan-laporan yang dibuat oleh orang Barat, maka mereka akan ketakutan semua sumber yang ada itu bakal muncul di kita. Ya, contoh misalnya ya, semua bahan mineral apa saja kita punya. Jadi itu potensi yang luar biasa ya. Jadi semua mineral, semua jenis ikan, jenis ini itu semuanya ada ya, kita tidak apa ini sebenarnya memerlukan ya pinjaman atau dukungan dari luar kalau kita mau bangkit. Nah, persoalannya ini dikat terus. Kami yang memikirkan tentang pendidikan itu selalu dihadapkan pada realitas. Realitas apa? Sejak merdeka hingga sekarang, kita itu tidak beranjak bisa melahirkan generasi yang rata-rata lulusannya itu misalnya 80% SMA. Tapi sekitar SD terus-menerus, sekitar SD terus. Nah, ini ada apa? Ya kan, kita merdeka ya kan setiap tahun, tapi terus saja dibuat itu. Padahal suatu bangsa itu maju kalau ya kan
kelas bawahnya ini sudah rata-rata lulusannya itu SMA untuk ukuran zaman sekarang. Nah, ukuran zaman sekarang. Nah, jadi yang kalau toh ada orang yang bodoh itu nggak perlu masuk hitungan. Jadi yang harus itu adalah yang punya spirit, semangat dan sebagainya. Ya. Kegemaran kita untuk belajar sebenarnya tinggi, tetapi karena dihadapkan ya halangan secara ekonomi, ya maka ya di dalam kehidupan ini menjadi tetap turun.